Jadi kemarin itu pada sekitar pukul 3 atau 4.15 sore pada tanggal 31 sebelum acara malam selawat pengajian itu dimulai, ada beberapa orang dari kelompok kita yang disusupi, bahkan bagaimana dihalang-halangi agar tidak melakukan pencegahan, bahkan menurunkan kegiatan yang mendatangkan Habib Syekh. Kita tetap berupaya, bahkan ada negosiasi. Ini bukti kelemahan kita. Kita tidak niat memperjuangkan. Sebenarnya tidak perlu ada negosiasi. Apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi tujuan kita lakukan aja. Ini bukti kelemahan. Kenapa kemarin sempat saya sampaikan, kita harus khawatir dengan generasi yang lemah. Ini bukti nyata, kita dibodohin. Kita dikelabui dengan iming-iming. Konser Habib Syekh tadi malam masih menyisakan opini sampai hari ini. Dan ada satu hal yang hemat saya ini penting di blow up di publik. Kenapa Habib Syekh tidak sampai diseret dari atas panggung ke bawah oleh Laskar PWI? Ternyata ada semacam cerita di belakang layar yang hari ini dibongkar oleh Senopati PWI Laskar Sabilillah. Kata kuncinya disinyalir ada pengkhianat. Sekalipun sebenarnya saya tidak percaya bahwa ada pengkhianat. Habib Syekh berlangsung acaranya tadi malam itu dan dia ada di sana. Sampai hari ini saya berpositif thinking bahwa dengan waktunya yang dikurangi hanya 30 menit itu bagian dari negosiasi saja. Tidak ada pengkhianatan yang ada di dalamnya. Tetapi apapun itu, bahwa ada orang yang puas dan tidak puas itu sah-sah saja. Yang pasti bahwa saya salut dengan perjuangan sahabat-sahabat kita Laskar PWI di Banyuwangi yang betul-betul berupaya keras bagaimana menghadang para kelompok Lawi ini yang selama ini melakukan kodobolang terhadap publik, yang melakukan penghinaan-penghinaan terhadap Kiai NU. Saya hormat dengan mereka. Ini ada satu pengakuan sekali lagi dari Senopati Halili. Dalam videonya ini luar biasa, judulnya gagal turunkan Habib Syekh, Senopati Halili marah merasa dikhianati. Ya memang karena memang sebelumnya Senopati Halili ini, Senopati PWI ya, ini memang berupaya keras dan bahkan sudah terlanjur keluar pernyataannya akan menyeret paksa Habib Syekh dari atas panggung bila mana berani datang di Banyuwangi, dan faktanya datang sekalipun hanya 30 menit. Ini coba kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya ini dengan salah satu Senopati Laskar Sabilillah Banyuwangi. Nah ini kalau minggu kemarin ini sempat gencar berjilid-jilid mengadakan aksi damai untuk menolak kehadiran Habib Syekh di Banyuwangi. Namun faktanya yang katanya hendak menurunkan Habib Syekh, ternyata Habib Syekh naik panggung dan acara itu lancar. Nah sebenarnya ada apa di balik itu semua? Yang katanya hendak menurunkan dengan menggerakkan ribuan laskar, faktanya itu justru tak ada. Nah Bung Halili, ini kan masyarakat menunggu. Ya masyarakat menunggu. Apa sih sebenarnya yang terjadi kok hingga tidak ada kegiatan riak-riak untuk gerak menurunkan Habib Syekh dari panggung selawatan itu? Apakah terjadi sesuatu atau bagaimana ini? Ya, perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, perjuangan ini sebenarnya masih berlanjut dan tidak akan pernah berhenti. Jadi kemarin itu pada sekitar pukul 3 atau 4.15 sore pada tanggal 31 sebelum acara malam selawat pengajian itu dimulai, ada beberapa orang dari kelompok kita yang disusupi, bahkan bagaimana dihalang-halangi agar tidak melakukan pencegahan, bahkan menurunkan kegiatan yang mendatangkan Habib Syekh. Kita tetap berupaya, bahkan ada negosiasi. Ini bukti kelemahan kita. Kita tidak niat memperjuangkan. Sebenarnya tidak perlu ada negosiasi. Apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi tujuan kita lakukan aja. Ini bukti kelemahan. Kenapa kemarin sempat saya sampaikan, kita harus khawatir dengan generasi yang lemah. Ini bukti nyata, kita dibodohin.
kita dikelabui dengan iming-iming. Akhirnya apa? Ada win-win solution. Ada win-win solution yang nanti akan berkabit bla 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 bla. Itu sebenarnya mempengaruhi kita supaya tidak terjadi itu. Nah, perjuangan kita bagaimana? Lemah. Apakah kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang lemah? Tapi tolong, perjuangan saya tidak berhenti cukup di situ. Perjuangan saya ini baru akan dimulai. Kita akan menggunakan langkah-langkah hukum terkait kebijakan Bupati Banyuwangi, terkait penyalahgunaan anggaran dan program-program yang selama ini tidak menjanjikan, tidak memberikan harapan masyarakat Banyuwangi. Tapi terlepas ada upaya-upaya pendekatan dari pihak terutama Pemda, perwakilan Pemda ini ya. Tapi sesuai dokumen yang saya terima, kan banyak laskar juga yang dicegat, yang mau gerak cegat di depan pintu masuk ke lokasi. Itu seperti apa suasananya itu? Ya memang semalam tim, terutama orang-orang yang bersama saya itu menyebar di lokasi supaya menjaga apabila nanti komando memerintahkan kita akan melakukan gerakan. Tapi nyatanya komando itu tidak ada. Saya betul-betul kecewa, saya mengakui pergerakan kemarin saya kalah. Saya mengakui kemarin kita gagal, tadi malam kita gagal. Kita acungi jempol, mereka mampu membodohi kita, mereka mampu mengelabui kita. Tapi jangan seenaknya, tapi jangan bangga. Kita terus akan bergerak sampai kebenaran betul-betul hadir di bumi Belambangan ini. Tapi kalau semalam itu dari para laskar Sabilillah itu ada yang sempat terjadi perdebatan dengan pihak keamanan itu, sehingga sempat semburat juga, sempat terhalang untuk mau masuk. Sebenarnya apa yang terjadi semalam itu? Ya memang kita sudah ada di acara di areal itu, dan bahkan orang-orang kita sejak awal mulai sebelum acara pracara sampai acara tuntas kita masih di situ. Sampai kenapa Habib saya dibatasi waktunya? Hasil dari negosiasi itu kebodohan. Tidak ada negosiasi sebenarnya. Tidak ya tidak. Kenapa masih memberi celah, memberi peluang? Habib saya naik diberi batas 15 menit. Ada yang nawar 30 menit. Ini pembodohan. Ketika tidak ya tidak, benar ya benar, salah ya salah. Jangan dibuat semu, jangan dibuat abu-abu. Ketika berjuang jangan setengah-setengah. Ini bukti kelemahan. Saya mengakui hari ini dan tadi malam saya kalah, mengakui, tapi saya tidak berhenti di situ. Saya akan terus berjuang, saya terus akan melawan. Bahkan akan saya buktikan penyimpangan-penyimpangan. Buktinya tadi malam, semua dari anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, tidak satu pun ada yang hadir. Siapa sebenarnya yang punya gawe tadi malam itu? Siapa sebenarnya yang punya gawe? Kalau memang merayakan hari ulang tahun atau hari besar, dan tadi malam itu hari pergantian tahun, sebenarnya sebagai Muslim, tahun baru umat Islam yaitu 1 Muharram, bukan 1 Masehi. Ini sudah ada penyelewengan dari syariat, ada penyelewengan dari ajaran-ajaran Islam. Camkan itu, ini bisa saya katakan merusak ajaran Islam, merusak syariat Islam. Jangan dikemas dengan bersolawat, jangan dikemas dengan baju agama. Mestinya itu kita hindari. Bahkan apabila kita ikut seperti apa yang dilakukan oleh non-muslim, orang di luar yang berkeyakinan dengan kita termasuk bagian dari itu. Camkan itu. Oh iya, Bu Wali, kalau boleh tahu begitu hebatnya sang negosiator itu yang mewakili pihak Pemda atau Bupati, itu siapa yang maju di situ itu? Ada beberapa orang memang, orang-orang lama, dan yang selama ini mereka sudah kita kenal. Masyarakat Banyuwangi tahu siapa mereka itu. Masyarakat Banyuwangi sudah bosan dengan mereka sebenarnya. Cuman karena saya peduli, saya perhatian, ini kita tetap membantu. Tapi untuk selanjutnya saya tidak mau menjadi kacung dan menjadi budak pembodohan. Tetap Oke, saya kira cukup sahabat ya, jelas ya. Jadi memang sepertinya ada batu sandungan yang besar yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita di sana. Tetapi memang isunya, saya juga ketika mendengar tak kala pimpinan-pimpinan pondok pesantren di Banyuwangi semua hadir, diundang. Biasanya psikologi orang NU itu kalau berhadapan dengan kiainya ya,
Mungkin kiainya yang jauh lebih tersohor itu datang memberikan nasihat, melobi, akhirnya down. Karena tidak bisa dipungkiri, Kelam Balawi ini punya relasi dengan kiai-kiai kita di NU yang sampai hari ini masih tetap meyakini bahwa mereka adalah cucu Rasulullah. Ataupun misalnya kalau dia tidak mau yakini bahwa mereka adalah cucu Rasulullah, tapi masih melihat beberapa habaib-habaib dalam perspektif mereka ya, bahwa mereka orang baik. Nah itu. Tetapi lagi-lagi, sekali lagi, apapun yang terjadi di arena tadi malam itu saya kira sudah cukup luar biasa, karena mampu membuat Habib Syekh hanya bertahan 30 menit di Banyuwangi. Bahwa sekali lagi ya mungkin itulah hasil negosiasi yang terjadi di lapangan, dan pasti akan ada yang kecewa, termasuk salah satu sahabat senopati dari PWI Laskar Sabila ini pasti sangat kecewa ya, karena memang sebelumnya beliau sudah menyatakan akan menyeret Habib Syekh dari atas panggung turun kalau berani datang. Wajar saja kalau emosi seperti itu. Dan ada satu yang menarik, bahwa akan berupaya berjuang terus, terutama bagaimana membongkar APBD yang ada di Banyuwangi. Saya kira itu bagus ya, bagus. Oke, saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.